Kita siapkan hati, pagi hari ini kita siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Puji Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bahkan terima kasih buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan waktu, mempersiapkan diri bangun lebih pagi daripada yang lainnya untuk diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Kami sudah menaikkan setiap pujian dan penyembahan. Kami sudah menikmati hadirat Tuhan melalui praise and worship. Sebentar kami siap dididik, diajar, dibentuk sesuai dengan karakter ilahi. Maka hamba doa dimanapun jemaat Tuhan berada, sedang duduk, berdiri atau berbaring, mereka di rumah atau mereka sedang melakukan aktivitas pekerjaan atau mereka sedang dalam perjalanan, diberkati dalam nama Yesus. Hamba arahkan tangan kepada kamera sehingga melalui layar-layar yang mereka saksikan, kuasa Tuhan tetap bekerja, membuat kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang bersusah dihiburkan. Berkati Tuhan agar sepanjang hari ini melalui ibadah live streaming dari GBHMJ, banyak orang-orang jemaat Tuhan mengalami hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau siapkan Alkitab kita dimulai dari Matius pasal 25, 14 sampai dengan 30. Matius pasal 25, 14 sampai 30 di bawah judul perikop perumpamaan tentang talenta. Karena hari ini tema khotbah saya adalah don't be lazy. Jangan malas. Sama-sama bilang sama saya gak boleh malas. Kasih tahu kanan kirinya, kamu gak boleh malas. Karena seringkali bukan rencana Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Bukan berkatnya Tuhan tidak disediakan. Tapi persoalan yang membuat kita gak melihat rencana Tuhan yang besar adalah kemalasan. Don't be lazy. Saya akan baca keseluruhan dari kisah ini. Dan setiap jemaat Tuhan, engkau yang di rumah, yang di perjalanan dengar saja. Takutnya ntar saudara lihat ayat, akhirnya kenapa-napa. Yang di rumah boleh baca, yang di perjalanan dengar baik apa yang saya baca. Matius 25, 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberi berapa? 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi berapa? 1. Masing-masing menurut apa katanya kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Kita mulai masuk dalam case. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka Tuhan itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, yang baca di rumah sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Hai kamu, hamba yang apa katanya? Jahat dan malas. Jadi persoalan dari keseluruhan bagian ini adalah persoalan kemalasan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah. Seharusnya uangku itu ku berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berilah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Ini kunci kerajaan Allah nih.
Orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan apa? Diambil daripadanya. Ayat terakhir yang baca di rumah bersama 1-2 ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, perikop yang kita baca bukanlah perikop asing di telinga kita. Bahkan saya percaya betul tanpa kita membaca keseluruhan perikop ini, kita sudah hafal mati tentang kisahnya. Di mana ada seorang tuan, dia akan pergi lalu mempercayakan 3 hambanya dengan talenta-talenta. Nah, hamba yang pertama terima 5, hamba yang kedua terima 2, tetapi hamba yang ketiga hanya terima 1. Saya ingin memberikan satu pandangan secara sederhana apa yang menjadi konteks dari perikop ini. Pada zaman itu istilah talenta itu sama dengan istilah kita hari ini uang. Sama-sama bilang sama saya talenta. Sama-sama bilang sama saya uang. Nah, saya ingin kasih gambaran. Tadi teman saya Pak Riki sudah bantu mempersiapkan secara sederhana. Saya ingin kasih gambaran sesuai dengan kamus Alkitab yang menjelaskan tentang talenta. Jadi saudara, kalau saudara membaca 1 talenta itu nilainya sama dengan 6.000 dinar. Jadi 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ini gambarnya. Saudara dapat lihat? Ini sederhana sekali. Saya akan lihat kupas apa sih perbedaan 5, 2 dan 1 talenta. Jadi 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah, dinar itu apa pendeta? 1 dinar itu sama dengan upah sehari kerja. Jadi kalau pada zaman Yesus, pada zaman itu orang kalau kerja seharian, upahnya itu dihitung 1 dinar. Itu gaji. Gaji orang pada umumnya 1 hari kerja sama dengan 1 dinar. Artinya kalau dia kerja 1 tahun, dia akan mendapat berapa banyak? 356 dinar. Jadi kalau dia kerja tanpa libur ya, saya hitung tanpa libur. 1 tahun itu 356 dinar. Dia kerja dari Senin sampai kembali Minggu, Senin kerja lagi tanpa berhenti. 1 tahun dia terima berapa? 365. Nah, kalau kita lihat dalam konteks 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, maka 6.000 dinar sama dengan 16,5 tahun orang mengumpulkan uang. Jadi 1 talenta itu kalau saudara perhatikan dan hitung itu sama dengan 16,5 orang bekerja tanpa beristirahat. Sampai sini saudara ngerti? Masih pagi pendeta lu ngomongin kayak gini bingung. Oke, pelan-pelan ya. Saya ngerti. Sebagian saudara juga ini apa lain diomongin. Saya ingin saudara lihat satu gambaran secara nyata. Jadi gini, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Nah, 6.000 dinar itu upah yang ditabung tanpa ada libur selama 16,5 tahun. Saya ingin coba compare kepada keuangan yang ada di Indonesia. Saya mau baca, saya udahlah gak usah tulis, gak usah dimunculin di layar lah. Saudara pusing lihat-lihat angka kayak gitu. Badan Pusat Statistik, ini resmi ya, BPS menyatakan upah rata-rata buruh pada Februari 2020, jadi ini baru nih, fresh nih, Februari 2020, total rata-rata itu 2,9 juta, jadi 2.900.000 rata-rata. Karena memang ada perbedaan gender. Kalau laki-laki itu secara statistik seringkali terima sekitar 3,2 juta. Sementara perempuan itu 2,5 juta. Nah kalau di rata-rata didapatlah angka 2.900.000. Tinggal dikali saja. Orang terima 2.900.000 dikali 12 bulan itu dapat kira-kira 35 juta. Itu 1 tahun. 1 tahun orang terima gaji berapa? 35 juta. Dikali 16,5 didapat angka 16,5 itu 16,5 tahun ya. Sama seperti tadi 1 talenta sama dengan 16,5 tahun orang mengumpulkan 1 dinar. Itu kalau kita kerja 16 tahun tanpa dikorek-korek itu 577 juta. Jadi 1 talenta itu nilainya 577 juta kalau dikonvert ke uang Indonesia. Tinggal dikali aja. Kalau 5 talenta berarti 5 kali 577. Didapat hasilnya 2,8 M. Itu modal. Yang 2 talenta itu sama dengan orang mendapat 1,1 M. Sedangkan yang 1 talenta dia hanya dapat 577
7 juta. Apa maksudnya pendeta? Gambaran gini. Dalam dunia bisnis, semakin besar modal, semakin besar juga kesempatan. Semakin kecil modal, maka otomatis semakin kecil juga kesempatan. Nah, orang yang punya 5 talenta, orang yang punya uang lebih banyak, kesempatan dia untuk berkarya, berbisnis, berdagang lebih besar daripada orang yang hanya punya modal 500 juta. Saudara sampai sini ngerti? Inilah alasan kenapa orang yang punya 500 juta mengalami satu keadaan, ya dia mah enak pendeta. Dia terima talenta lebih, saya cuma segini. Kalau orang yang punya 5 talenta, dia gagal 1 kali masih punya 4 kesempatan. Dia gagal 2 kali masih punya 3 kesempatan. Orang yang terima 2 talenta bahkan masih punya kesempatan 1 kali kalau dia gagal. Sedangkan kita yang cuma 1 talenta, sekali usaha lalu gagal, amsyong. Dan kenyataannya, realitanya, apa yang ditulis Alkitab seringkali terjadi dalam dunia nyata. Pak, Bu, gak semua orang lahir dengan modal yang sama. Ada orang yang seringkali kita lihat gini ya, pantesan aja pendeta dia sukses. Dia udah sekolah tinggi di luar negeri, tampilannya juga ganteng, cantik, orangnya juga humoris, dia juga cerdas, dia lahir dari keluarga yang ada nama. Sedangkan saya siapa pendeta? Saya cuma orang yang lahir dari keluarga yang kekurangan. Saya bukan orang yang pintar, saya bahkan gak punya gelar seperti orang lain miliki. Jadi kalau hari ini saya gagal, ya saya memang gak punya kemampuan lebih. Itu kan realita yang kita hadapi. Seringkali kalau kita lihat orang lain kayaknya lebih enak gitu hidupnya daripada kita. Tapi kita lupa ada bagian di mana Tuhan akan nyatakan kuasanya ketika kita bertindak. Karena begini saudara, orang yang terima 1 talenta, dia pikir daripada dia rugi, dia pikir daripada dia nanti amsyong, lebih baik dia kubur. Sebenarnya kelihatannya smart. Kenapa? Karena kalau dia timbun, kalau dia kubur, memang tidak bertambah, tetapi juga tidak berkurang. Tapi ketika dia bertemu dengan tuannya, apa kata tuannya? Di ayat 30 dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Padahal jelas Alkitab katakan alasannya dia takut dimarahi oleh tuannya kalau uang itu habis. Tapi persoalannya bukan masalah takut atau tidak takut. Ayat 26 yang lihat Alkitab perhatikan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dari sini saya mau mengajak setiap kita merenungkan bahwa apapun alasan orang ini mengubur talentanya. Alkitab katakan karena dia malas. Ada banyak persoalan dalam hidup orang Kristen hari-hari ini bukan karena dia tidak punya modal besar, bukan karena dia tidak ada persiapan yang Tuhan sediakan. No, sering kali persoalannya karena kita simpan karakter kemalasan. Orang-orang banyak lupa. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah kita adalah Allah yang berbuat sesuatu. Alkitab bahkan gambarkan dari hari Senin sampai hari Sabtu 6 hari Tuhan bekerja, baru pada hari Minggu Allah beristirahat. Alkitab gak bilang Senin dia kerja, Selasa tidur-tiduran dulu, Rabu dia kerja, Kamis dia istirahat lagi. Enggak, Alkitab katakan 6 hari dia bekerja, pada hari yang ke-7 baru istirahat. Artinya Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang senang berbuat sesuatu. Tuhan yang senang bertindak, Tuhan yang senang bekerja. Repotnya kita, orang-orang Kristen pada zaman ini, kita punya paradigma yang saya harus katakan dengan jujur salah. Kita pikir yang penting kan ada mujizat pendeta. Yang penting kan kuasa Tuhan bekerja, amin untuk itu. Tapi kita lupa ada bagian Tuhan, ada juga bagian kita. Nah saya mau jemaat Tuhan di hari ini setiap kita kembali introspeksi. Bukan Tuhan yang gak punya rancangan besar dalam hidup saudara. Tapi pertanyaannya, adakah kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Jangan sampai kita seperti hamba yang jahat dan malas. Sekali lagi yang di rumah katakan saya tidak boleh malas. 2020 tuh harus lepas kata-kata kemalasan. Supaya kita berubah. Nah apa bentuk kemalasan yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, coba sembah Tuhan sama-sama kita buka 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Yang pegang Alkitab jemaat Tuhan atau lihat di layar, saya ingin setiap kita baca. Alkitab katakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dari sini aja kata kerjanya tuh banyak sekali, bertanding dan rebut. Untuk itulah engkau telah apa? Dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
Yang pertama, apa sih bentuk kemalasan yang seringkali merusak rencana Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara? Ketika orang tidak mau berjuang, sama-sama bilang sama saya, hidup harus berjuang. Mau tidak mau saudara, suka tidak suka, yang namanya berhasil, yang namanya sukses, pertumbuhan, pertambahan, apapun bentuknya, baik iman, uang, usaha, karir, itu terkait juga seberapa berani kita untuk melangkah. Orang seringkali nggak bisa jadi besar, bukan karena dia nggak mencoba, tapi seringkali dia terlanjur ada di satu step di mana dia bilang gini, kayaknya susah pendeta. Kayaknya nggak mungkin pendeta, kayaknya mustahil pendeta. Kalau bisa, kalau enggak gimana? Kalau untung, kalau rugi gimana pendeta? Kalau jadi pendeta, kalau gagal gimana pendeta? Sampai sini seringkali kelihatannya dia berpikir, tapi sebenarnya dia malas. Dia malas untuk berjuang dalam kehidupannya. Orang sukses itu berjuang saudara. Orang sukses itu selalu ada bagian di mana dia melangkah. Nah repotnya kita cuma mau hasil tanpa ada aksi. Di sinilah engkau gak pernah punya perjuangan dalam hidupmu. Pak, Bu, dalam dunia bisnis saja ada istilah uang besar, resiko besar. Uang kecil, resiko kecil. Ada banyak orang berdoa tentang hal yang besar. Tapi ketika Tuhan izinkan dia menjalani tantangan persoalan proses yang besar, dia mulai bilang, Tuhan saya gak kuat, saya gak mampu, saya gak bisa kayak gini. Dia lupa. Ada proses yang mengubah seseorang untuk jadi lebih besar. Coba saudara lihat biografi orang-orang hebat atau brand-brand yang terkenal lah. Yang paling banyak masuk di dalam cerita itu tentang kisah sukses dari brand KFC. Itu salah satu brand makanan cepat saji di Indonesia yang cukup terkenal. Bahkan bukan cuma saya dan saudara. Mungkin sampai anak cucu kita tuh akan nyobain yang namanya brand KFC. Tapi saudara lihat nggak kisah bagaimana dari keadaan yang tidak mungkin sukses sampai akhirnya sukses. Saudara saya gak mau menyampaikan secara detail. Pulang atau nanti searching di Google. Nanti tunggu selesai ibadah. Jangan lagi gini, coba kita googling. Nanti tunggu dulu selesai. Tapi intinya itu brand bisa jadi besar bukan langsung. Proses kegagalan demi kegagalan. Tapi yang menarik, yang menjadi foundernya, yang pemiliknya Adam Sanders itu, dia berjuang mati-matian. Kalau mau ikutin males maka gagal awal dia udah bilang aduh udahlah bukan bakat saya. Tapi tahun demi tahun dia gagal. Tapi Alkitab katakan ajar setiap kita jerih lelah tidak pernah sia-sia. Saya mau tanya tempat bermain terbesar di dunia apa namanya? Disneyland. Saya mau tanya sama setiap jemaat Tuhan. Apa maskot yang dipakai di tempat itu? Mickey Mouse. Saya mau tanya Mickey Mouse itu binatang apa? Anjing apa kucing apa? Tikus. Saya mau tanya lebih detail lagi. Tikus hitam atau tikus putih? Saya mau tanya siapa anak-anak yang suka sama binatang tikus hitam? Gak pernah tuh saya lihat ada anak-anak kecil. Mama beliin tikus hitam dong. Gak ada. Orang lebih senang anjing, kucing. Tapi saya mau tanya kenapa seorang Walt dia pakai tikus hitam. Dan hari ini menjadi salah satu maskot paling sukses, paling terkenal di dunia. Kisahnya menceritakan apa? Ini Walt sudah gagal, sudah hancur dan dia sudah broke, sudah tidak punya apa-apa. Dia putus asa, tapi dia tetap berjuang. Sampai akhirnya ketika dia lagi gambar tokoh, dia coba gambar gajah, udah ada yang buat. Dia gambar anjing, udah ada yang buat. Dia bikin kupu-kupu, sudah ada yang buat. Sampai ketika dia pikir dia udah gak ada jalan, seekor tikus lompat di atas meja kerjanya. Dia gak langsung usir, dia gak langsung buang, dia gak langsung lempar tikus itu, tapi dia dapat ilham. Dia dapat satu ide, saya bikin tokoh nih yang belum digambar, tikus. Saya mau tanya, waktu dia jual karyanya dia, waktu dia mau perkenalkan tokoh Mickey Mouse ini, apakah orang langsung suka? Tidak, orang bertanya siapa anak-anak yang suka sama tikus hitam. Karena tikus pada zaman itu digambarkan sebagai binatang yang kotor, pembawa wabah. Tapi ada seorang yang berjuang, yang coba memperjuangkan karyanya dan hari ini menjadi sukses besar. Saudara bisa bayangkan gak dari sesuatu yang gak berarti menjadi sangat berarti. Kenapa? Kerja keras. Jadi wakil gembala kita tuh Pak Yunus Kurniawan tuh dia senang sekali tuh tokoh itu Mickey Mouse. Dia suka kasih lihat koleksinya. Dia bilang Yebi saya suka nih. Iya itu tokoh itu dulu gak dipandang mata. Tapi karena ada seorang Walt yang berjuang. Hari ini jadi sukses. Saya mau setiap jemaat Tuhan pagi hari ini. Saya gak tahu apapun pekerjaan saudara. Saya gak tahu apapun dagang saudara. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang lebih besar. Yang menyertai langkah-langkah kita. Karena itu tetap berjuang. Jangan malas.
Karena semua orang-orang sukses itu memulai bukan hanya dari modalnya, tapi dari usahanya. Seorang jenius namanya Albert Einstein. Apa kalimat yang paling terkenal? Hidup sukses itu 1% jenius, 99% kerja keras. Saya mau setiap jemaat Tuhan, mungkin pekerjaanmu dipandang sebelah mata. Sebagian kita mungkin bilang, dagangan saya dagangan receh pendeta. Orang-orang kecil saya, tapi gak apa-apa. Yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Zaman sekarang orang tuh cuma jadi followers. Satu jual roti unyil, semua jual roti unyil. Satu usaha ayam geprek, semua ikut ayam geprek. Udahlah, doa sama Tuhan. Kayak Pak Gembala kan, kesaksian. Bisnis yang dia pegang dimulai dari doa. Tanya Tuhan dulu. Ide, pemikiran, rencana kita bisa terbatas. Tapi kalau udah Tuhan yang bukakan jalan, luar biasa. Tanya sama Pak Gembala, beliau gagal gak? Gagal. Berkali-kali ditipu orang, dikerjain orang, dijahatin orang. Tapi kenapa dia hari ini sukses? Karena dia tetap melangkah, berjuang, dan tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Saya mau setiap jemaat Tuhan seperti itu. Saya juga begitu. Saya itu gak punya cita-cita jadi pendeta. Karena buat saya pendeta itu susah. Saya lihat jadi pendeta kan, kita kan dulu kan lihat pendeta kan kayaknya sedih gitu. Ya jujur-jujur aja. Jadi saya dulu gak ada cita-cita jadi pendeta. Tapi ternyata Tuhan bawa saya menjadi seorang hamba Tuhan. Yang paling repot waktu apa? Khotbah. Saudara mah jangan lihat saya hari ini. Jangan lihat hamba-hamba Tuhan kayak pendeta Richard ya kan. Pendeta Yunus Kurniawan, Pak Fernando Sinaga. Jangan lihat hari ini waktu penyampaian khotbah. Orang suka bilang, luar biasa ya kita diberkati. Lihat awal-awal. Saya dulu awal-awal khotbah itu setengah mau mati. Saya khotbah pertama gak akan saya lupa. Itu pelayanan mission trip ke satu daerah di Jawa, daerah Solo. Ngerti kan daerah Solo itu? Jadi saya khotbah. Dulu tuh saya gak bisa ngomong. Jadi saya jujur aja. Kalau saudara lihat saya bawa catatan. Ini kayak gini-gini nih kita diajar secara homiletik. Jadi ada poin, kalau ini udah poin ini. Ini udah poin, jelas, ada bagiannya, ada ayatnya, apa yang saya mau jelaskan. Tapi dulu awal saya khotbah, catatan saya tuh semua yang saya mau perkatakan. Ini benar. Jadi dari awal, ini ada shalom, jemaat jawab shalom juga. Itu benar. Apa kabar? Jemaat jawab betul. Dan itu berlembar-lembar. Nggak tahu ada berapa banyak itu kertas HVS. Karena saya nggak bisa khotbah. Saya ingat betul itu di pastori. Jadi karena mau naik mimbar saya udah grogi. Saya udah nggak konsen. Pas dipanggil naik mimbar, catatan khotbah saya ketinggalan dong di belakang. Waduh, udah mau mati rasanya. Kan jemaat di Solo beda sama Jakarta. Kalau di Jakarta tuh pendeta bingung, jemaat tuh masih pura-pura ngerti. Ya kan? Saya suka lihat jemaat itu suka gini. Padahal gak ngerti dia. Dia gak tahu apa pendeta ngomong tapi dia gini. Amin. Itu etika ya. Tapi waktu saya di Solo, itu gerejanya tuh gereja tenang betul. Jadi saya maju semua. Shalom. Mau mati lu rasanya. Saya bilang dulu Tuhan kenapa saya naik di sini. Itu keringat itu udah di pantat-pantat lah itu. Keringat itu semua udah ngalir. Saya udah Tuhan gimana. Saya gak tahu apa-apa. Saya udah mau nangis. Yang saya pegang cuma Alkitab. Itu semua catatan saya ketinggalan. Saya dalam hati di atas mimbar saya bilang ini. Tuhan bikin saya malu. Saya bisa aja punya pilihan untuk turun. Saya punya pilihan udahlah saya gak bisa. Saya turun dari mimbar. Tapi saya coba berjuang. Walaupun dengan segala keterbatasan. Akhirnya saya bilang kita buka Alkitab. Lihat di Matius. Saya cari pasalnya yang paling banyak. Misalkan Matius 17. Kita baca ayat 1 sampai 52. Maksudnya ngulur waktu. Kayak mau mati loh saudara itu di atas itu. Saya udah gak tahu Pak. Saya khotbah itu paling lama itu cuman gak nyampe 10 menit. Saya turun dari mimbar, saya nangis loh di kamar mandi, saya pukul-pukul pintu kamar mandi gereja. Saya bilang Tuhan, saya kan udah bilang saya gak mau jadi pendeta. Tapi ketika kita tetap melangkah, mencoba betul kita gak mampu, betul kita gak bisa. Tapi Tuhan yang menyempurnakan segala kekurangan kita.
Makanya saudara yang berdagang, engkau bilang kayaknya saya gak punya bakat, engkau lupa Tuhan yang menyempurnakan daganganmu. Engkau yang bekerja, yang berkarir, apapun profesi saudara, cuma satu aja bagian kita, jangan malas, tetap berjuang. Yang kedua, waktu kita gak banyak, karena sesi pertama sama sesi yang ke-6 itu biasanya cuma 1,5 jam. Perhatikan yang kedua, Roma 8 ayat 28. Jadi jemaat-jemaat Tuhan, ayo, apapun keadaan saudara jangan takut untuk berjuang. Mungkin perjuangan kita gak selalu berbicara tentang pekerjaan ya. Mungkin kita berjuang membawa keluarga kita, teman, kerabat kita, pasangan kita ke dalam Tuhan. Orang kalau malas bilang begini, daripada beresiko pendeta, daripada ribut keluarga. Tapi jangan takut, Tuhan yang menyertai langkah kita. Makanya orang yang menunjukkan iman itu akan selalu melihat hal yang baik. Lihat gak yang lagi viral berapa minggu terakhir itu? Salah satu public figure, artis. Saya baca aja lah inisialnya MR. Ya kan, dia berdoa tiba-tiba di salah satu acara live itu. Itu luar biasa. Berdoa di acara live. Itu karirnya bisa hancur sebenarnya. Orang bisa pandang sebelah mata. Orang bisa bilang wah itu terlalu ekstrim. Tapi lihat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuh doa tuh, lagi live dia doa. Itu luar biasa. Kita doa makan aja takut. Doa makan di tempat umum aja. Amin. Sampai Yesus tanya tadi ngomong apa? Saya suka bingung kalau jemaat ajak saya makan. Terus dia bilang gini, pendeta, doa masing-masing ya. Emang kita beda agama sampai doa masing-masing? Saya kalau dengar jemaat kayak gitu sekali bikin malu. Saya bilang, saya pimpin. Mau doa makan, bangkit berdiri. Kita nyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Jangan pernah malu, tunjukkan iman, percaya Tuhan menyertai. Yang kedua Roma 8 ayat 28. Ini ayat terakhir, 1, 2 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang saya mau ingatkan yang kedua, apa sih bentuk kemalasan yang kita harus hindari? Bentuk kemalasan orang-orang yang tidak percaya akan penyertaan Tuhan yang ajaib. Kenapa orang gak mau melangkah? Kenapa orang gak mau berusaha? Karena dia pikir saya gak bisa, saya gak mampu. Dia lupa. Hidup kita gak pernah sendiri. Yesus janji, aku menyertai kamu. Bahkan dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan kau sendiri. Aku memberikan engkau penghibur. Siapa? Roh Kudus. Orang kalau punya Roh Kudus, Pak Gembala suka ingetin kenapa kita harus kepenuhan Roh Kudus. Supaya dalam langkah hidup ini, segala tantangan, kesulitan, air mata, hal-hal yang menyakitkan, kita gak pernah merasa sendirian. Ada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Ada satu cerita di salah satu daerah di daerah Papua. Salah satu suku punya ritual kedewasaan. Jadi seorang yang mau dewasa itu dilepas di satu hutan, di mana hutan itu dari kecil dia biasa dengar itu tempat angker, tempat menakutkan. Dia harus tinggal 1 malam, jangan nangis, jangan berteriak, apalagi dia pulang ke kampungnya. Kalau dia bisa bertahan sampai matahari terbit, dia jadi seorang dewasa. Banyak mereka yang gagal, harus coba berkali-kali. Tapi buat yang bertahan sampai pagi, dia akan sadar bahwa selama semalaman dia tidak pernah sendirian. Karena setiap tentara dari suku itu sudah bertengger di atas pohon yang tinggi. Jika ada binatang buas yang menyerang, dia siap untuk membantu melawannya. Artinya sepanjang malam di tengah kegelapan, yang merasa sendiri dia gak pernah sendiri. Ada tentara di atas, bahkan ada ayahnya yang mengawasi dari atas pohon yang tinggi. Seperti itulah Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut saudara, jangan pernah bilang saya gak mungkin bisa, saya kayaknya gak mampu. Tuhan mau menyertai kita. Ada kalanya Tuhan terkadang izinkan kita mengalami sakit, tapi bukan karena Tuhan gak peduli. Sama seperti orang tua, saya harus bawa anak saya imunisasi, tapi bukan karena saya jahat sama anak saya. Kan di imunisasi itu gak enak. Dia udah disuntik, bahkan terkadang terjadi efek. Tapi orang tua yang baik seringkali mengizinkan hal seperti itu kepada anaknya. Kenapa? Karena baik bagi anaknya. Gigi susu akan berganti menjadi gigi dewasa itu sakit. Terkadang infeksi, terkadang demam. Tapi kan menjadi sesuatu yang lebih baik. Saudara mau bisa jalan, belajar dulu ngerangkak, jatuh. Kemarin anak saya itu kan sekarang udah mulai guling-guling tuh. Aktif betul itu, baru 4 bulan. Jadi dia udah mulai bisa jalan tapi mundur. Ya kayak Michael Jackson, jadi dia mundur jalannya itu. Maksudnya ngerayapnya mundur. Mundur, jatuh dari tempat tidur. Untung tempat tidur cuma tinggi 25 cm. Jatuh, di bawahnya ada karpet, dia jatuh. Saya bilang gak apa-apa, dia nangis ya kita angkat. Tapi kita gak trauma orang tua, karena kita tahu itu proses dalam pembesaran. Begitu juga Tuhan. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, sekalipun engkau cuma punya talenta 1, percayalah engkau tidak pernah sendiri, Tuhan sanggup mengubahnya. Jangan pernah bimbang, karena Alkitab katakan orang bimbang
jangan berharap sesuatu yang baik. Kita akhiri ibadah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Penyampaian hamba singkat dan sederhana. Tapi biarlah ini menjadi motivasi yang membuat semangat pagi hari ini. Membuat kami tetap bergairah di dalam rencana Tuhan. Betul Tuhan, kenyataannya kami seperti orang yang terima 1 talenta. Betul realitanya kami mungkin gak lebih baik daripada orang lain. Tapi yang menyertai kami lebih besar dari siapapun. Seperti Tuhan yang menyertai Daud, yang memberikan kemenangan, yang mengangkat dia naik menjadi raja. Demikianlah Tuhan yang sama, yang menyertai hidup saya dan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Berkati biarlah firman ini menjadi rema di hati kami. Kami mau tetap berjuang, kami mau melepaskan kemalasan kami. Dan yang kedua, kami mau tetap percaya ada Tuhan yang menyertai kami untuk membawa kami di dalam kemenangan. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Haleluya. Bersama jemaat Tuhan kita katakan amin.